pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Zenita Putri. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Mahasiswa yang sedang mengikuti MMD di Kabupaten Sampang, Madura, mengikuti upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa ke-117 di alun-alun Trunojoyo, Sampang. Kegiatan TMMD ini dibuka oleh Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat, dan dihadiri oleh Danrem Baskara Jaya Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama. Sinergi program MMDUB dengan TNI terus berjalan, salah satunya dalam program TNI Manunggal Membangun Desa yang berlangsung di Kabupaten Sampang, Madura. Dalam TMMD ke-117 ini dilaksanakan di Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung. Sampang akan dibangun jalan sepanjang 420 meter, rehabilitasi ruang kelas SD, rehabilitasi rumah layak huni, warga, dan penyuluhan. Mahasiswa MMDUB berpartisipasi dalam TMMD ini dengan koordinasi dengan Babinsa setempat. Komandan Korem Baskara Jaya Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama meninjau lokasi TMMD ke-117 di Desa Pesarenan, Sampang. Jenderal Bintang 1 ini mengecek langsung berbagai program TNI Manunggal membangun desa seperti pembangunan jalan hingga merenovasi rumah warga. Dalam kesempatan tersebut, Danrem juga membagikan sembako kepada warga masyarakat desa tersebut. Setelah upacara pembukaan TMMD ke-117 di alun-alun Trunojoyo, Sampang, Komandan Korem Baskara Jaya Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama meninjau lokasi TMMD di Desa Pesarenan, Sampang. Danrem bersama Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat, mendapat penjelasan program dan progres kegiatan TMMD dari Komandan Kodim Sampang. Sebelum bertolak ke lokasi pembangunan jalan, Danrem menyerahkan paket sembako kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Mengulik informasi terunik di dunia dan membuat Anda tahu. Mengeksplor hal baru dan menarik di belahan dunia yang menambah pengetahuan kita. Melihat fenomena dan lifestyle di berbagai penjuru dunia. Saksikan Did You Know hanya di UB TV setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 18 waktu Indonesia Barat. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Walaupun berbeda lokasi, tidak menyurutkan langkah sinergi antara MMD UB dan TNI. Hal ini terlihat di Desa Pesarenan, Sampang. Mahasiswa MMD UB kelompok 989 yang berada di Desa Jelgung dengan membantu kegiatan TMMD Desa Pesarenan. Dewi, mahasiswa MMD kelompok 989, menjelaskan kegiatan mereka berkoordinasi dengan Babinsa setempat. Mahasiswa membangun desa UB di Desa Jelgung terlibat dalam kegiatan TMMD TNI di Desa Pesarenan Sampang. Mereka terbagi dalam kelompok posko maupun dalam pembangunan fisik. Kegiatan dukungan ini berkoordinasi dengan Babinsa setempat. Walaupun Desa Pesarenan tidak menjadi lokasi MMD, namun para mahasiswa dengan senang hati membantu program TNI di desa tersebut.
Kami di sini hanya melakukan penyambutan kepada Bupati, lalu teman-teman sendiri dibagi menjadi beberapa posko, ada yang ikut untuk bekerja di sana, ada yang menjaga posko saja, Pak. Potensi UMKM Desa Jelgung menjadi atensi dan perhatian dari mahasiswa MMD kelompok 989. Mereka terlibat aktif dalam pendampingan 4 UMKM desa tersebut. Dewi, mahasiswa UMD UB, menjelaskan bahwa mereka melakukan peta potensi dan memberikan masukan dari beberapa sisi agar UMKM Desa Jelgung dapat berkembang. Potensi UMKM desa menjadi salah satu perhatian dan program mahasiswa MMD UB. Salah satunya di Desa Jelgung, Sampang, Madura. Di desa ini, para mahasiswa melakukan pemetaan potensi dan problem yang dihadapi oleh warga desa. Selanjutnya, mereka akan membantu merumuskan langkah solusi bagi pelaku UMKM. Potensi UMKM yang ada di Desa Jelgung ini dapat dikembangkan sehingga menjadi usaha yang dapat mensejahterakan warganya. Kalau di Desa Jelgung kami sendiri melakukan 3 broker dibagi jadi ada bagian administrasi, ekonomi, dan juga kerja bakti, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat 3 item itu kegiatannya apa saja? Kalau administrasi sendiri kami melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan perangkat desa setempat untuk melakukan menyusun apa-apa aja yang dibutuhkan oleh perangkat desa setempat. Lalu kalau UMKM kami melakukan koordinasi dengan 4 pelaku UMKM, yaitu keripik, ada tales, ada keripik pisang, dan lain-lain yang nantinya akan kami bantu identifikasi masalahnya seperti digital marketing dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk yang kerja bakti kami mengadakan saat akhir MMD mengadakan kerja bakti dan juga jalan sehat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini memiliki 7 prodi. 5 prodi sudah memiliki akreditasi nasional dan internasional. Dekan Fakultas Hukum UB Dr. Aan Eko Widiarto pada sambutan orasi ilmiah Dies Natalis FHUB ke-66, menurut Aan, 5 prodi tersebut sudah mengantongi akreditasi internasional AKAS sehingga memiliki kredibilitas yang memadai. Fakultas Hukum terus melakukan berbagai upaya perbaikan agar semakin kompetitif dan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam bidang ilmu hukum dan kancah nasional maupun global. Fakultas Hukum tahun ini memasuki usia ke-66 tahun. Dengan usia tersebut, Fakultas Hukum UB sudah memiliki 7 program studi, baik strata 1, magister, hingga program doktor. Program tersebut berada di kampus UB Malang dan kampus UB Jakarta. Fakultas Hukum memiliki 2 prodi baru, yaitu Magister Ilmu Hukum di UB Jakarta dan Magister Kenotariatan di UB Jakarta. Kedua prodi ini memiliki akreditasi B, sedangkan 5 prodi lainnya sudah akreditasi internasional. Fakultas Hukum mempunyai 7 program studi. Ada Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum, kemudian Doktor Ilmu Hukum Jakarta, dan kelima yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah akreditasinya sudah unggul dan internasional, ya, AKAS. Ya. Kemudian 2 program studi lagi ini baru kami buka, yakni Magister Ilmu Hukum Jakarta dan Magister Kenotariatan Jakarta. Akreditasinya B karena memang baru tahun ini kami buka. Makanya beli set-top box
box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Cari wawasan perkembangan ekonomi dan bisnis terkini. Melihat perkembangan konversi mata uang Garuda setiap weekend. Masuki berita yang pertama pemirsa, minggu ini mata uang rupiah. Pada 2 Mei 2023 kurs jual senilai pada 5 April 2023 kurs jual. Ikuti pergerakan ekonomi di seluruh Indonesia dan dunia. Begini, semangatnya adalah saksikan Ekonomi Update hanya di UB TV setiap hari Rabu jam 12 waktu Indonesia Barat. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Honestly, I don't know where you are or where I am, but I'm not afraid of missing you. I'm strong enough to wait for you when the weather clears. So will
this bad will disappear. I'm coming for you, I'm coming for you. 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 Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Memasuki usia ke-66 tahun, Fakultas Hukum UB terus berbenah untuk menatap dunia global. Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan manfaat besar bagi pengembangan ilmu hukum dalam kancah nasional dan internasional. Saat ini, Fakultas Hukum sudah masuk peringkat 300 dunia dan ditargetkan dapat masuk dalam peringkat 100 dunia. Eko optimis dengan kerjasama yang kompak dengan semua stakeholder, target ini akan tercapai, sehingga Fakultas Hukum UB dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto menyampaikan bahwa pada usia ke-66 tahun saat ini, Fakultas Hukum sudah meraih peringkat 300 dunia. Selanjutnya, Fakultas Hukum UB ini akan melangkah untuk meraih peringkat 100 dunia. Untuk itu, saat ini Fakultas Hukum selalu berupaya melakukan berbagai pembenahan di berbagai bidang agar dapat tampil kompetitif secara global. Dr. Aan mengaku optimis target yang juga dicanangkan oleh Rektor UB dapat dicapai dengan kerjasama dan kekompakan semua stakeholder di Fakultas Hukum dan Universitas Brawijaya. Sebagaimana tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Ketua Panitia bahwa kita ingin agar manfaat dari Fakultas Hukum ini semakin besar bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Dengan dipimpin oleh Bapak Dr. Ali Safaat, kita sudah mencapai 300 dunia. Ya. Ke depan keinginan kita dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk 100 dunia. Ya. Tadi Pak Rektor sudah mencanangkan itu juga. Ini menjadi sebuah upaya berat tentunya. Bagaimana bisa menjadi Fakultas Hukum yang by subjek di GSTAR itu 100 dunia. Beban kerja dan tekanan kerja pada tenaga kesehatan memiliki dinamika yang cukup tinggi. Hal ini dapat berpotensi memberikan tekanan stres kepada nakes yang ada. Hal ini diantisipasi oleh Klinik UB dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk secara rutin memberikan materi edukasi pengelolaan manajemen kerja agar terhindar dari stres. Wakil Direktur Klinik UB, Dr. Dina Mariana Ulfa, mengaku bahwa Klinik UB sudah melakukan manajemen pengelolaan stres kepada nakes yang ada di Klinik UB secara periodik.
Klinik UB sebagai salah satu unit layanan kesehatan yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya memiliki program untuk membantu tenaga kesehatan dan karyawan dalam mengelola stres yang terjadi. Melalui kegiatan periodik saat ini, para nakes mendapatkan berbagai materi untuk mengelola hal tersebut. Klinik UB proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu klinik dalam memberikan materi tersebut. Salah satunya dari Departemen Psikologi UB yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kerjasama psikoedukasi ini merupakan upaya dari manajemen klinik UB untuk selalu memberikan layanan kepada nakes agar motivasi dan produktivitas kerja mereka senantiasa terjaga dengan baik. Oh baik ya, kalau dari saya sendiri senang sekali ya sebenarnya ada kegiatan seperti ini kita sambut dengan baik karena memang ini salah satu program klinik juga kita menerima mahasiswa, juga dosen, juga sivitas-sivitas yang melakukan penelitian ataupun mau memberikan edukasi ke klinik juga ke pasien-pasien kita itu bisa gitu, jadi kita memang mewadahi itu semua gitu, jadi saya senang sekali kalau ada kegiatan seperti ini gitu ya. Program atau seminar ini sering diadakan di Poliklinik UB? Kalau untuk materi seperti itu, seperti kesehatan itu biasanya kami rutin sih, ada sebulan sekali, itu biasanya untuk pasien-pasien juga gitu. Jadi ada kegiatan prolanis, itu ada pemateri dari dokter spesialis, ada juga kadang juga dari dokter klinik sendiri gitu, atau mungkin biasanya ada dokter dari FK gitu. Jadi kerjasama biasanya gitu. Untuk memperkuat jejaring dan kemampuan keilmuan psikologi, Departemen Psikologi FISIP UB berkolaborasi dengan mitranya dari Universitas Adelaide. Menurut dosen psikologi UB, Cleo Putri Al-Usaini, kolaborasi ini merupakan langkah penting karena tepat dilakukan pada era kolaborasi. Selain itu, kedua belah pihak menyadari pentingnya keilmuan psikologi untuk ikut bertanggung jawab menjawab tantangan zaman secara lokal maupun global, terutama dalam bidang kesehatan mental. Departemen Psikologi FISIP UB melakukan kerjasama dengan Universitas Adelaide dalam bidang penguatan dan pengembangan ilmu psikologi. Kolaborasi ini dilakukan dalam berbagai bidang seperti student inbound, riset, hingga penulisan berbagai publikasi ilmiah. FISIP UB menyadari bahwa saat ini adalah era kolaborasi, sehingga kerjasama dengan Adelaide University ini merupakan langkah tepat. Berbagai hal akan dibahas bersama dengan mitra dari Universitas Adelaide, terutama seputar keilmuan psikologi dalam menjawab berbagai perubahan global yang terjadi. Departemen Psikologi UB saat ini terus berupaya agar keilmuan psikologi mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai hal yang terjadi yang berkaitan dengan kesehatan mental manusia. The one stage are asked about. Yeah. Actually, Professor Deborah and we have already started our collaboration since year 2017, and this is, I think, like our third or fourth kind of times of collaborating in discussing certain issue. And this year we agreed to talk more about global psychology. So current issues in the area of psychology cross-culturally, including the emergence of social media and also the impact on mental health. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Zenita Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.